warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilalia Faisah selaku moderator dari kelompok 5 mata kuliah pengantar bisnis yang akan membawakan materi teori perkembangan dan proses dalam manajemen produksi. Adapun rumusan-rumusan masalah yaitu perkembangan manajemen produksi, 2. Pengertian manajemen produksi, 3. Pengertian produksi, 4. Proses produksi, 5. Pengambilan dan keputusan dalam manajemen produksi, 6. Ruang lingkup manajemen produksi, 7. Fungsi dan sistem produksi dan operasi, 8. Lokasi dan layout pabrik. Adapun materi pertama dan kedua yang akan dibawakan oleh Siti Gita Aulia Amir. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan manajemen produksi dan pengertian manajemen produksi. Yang pertama, perkembangan manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengelola secara optimal penggunaan sumber daya dalam proses transformasi menjadi produk, barang, dan jasa. Adapun faktor pendorong perkembangan manajemen produksi yaitu 1. Adanya pembagian kerja, 2. Revolusi industri, 3. Perkembangan alat dan teknologi, dan 4. Perkembangan ilmu dan metode kerja. Baik, yang kedua, pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta menambah bahan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Materi 3 dan 4 akan dibawakan oleh Nur Fitriani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengertian produksi. Secara umum, produksi artinya sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian produksi yaitu sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi atau setengah jadi. Lanjut, poin kedua, yaitu proses produksi. Proses produksi ditinjau dari dua segi. Yang pertama, kelangsungan hidup proses produksi. Kelangsungan hidup proses produksi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu proses produksi terus-menerus, yang artinya suatu proses produksi di mana terdapat pola urutan yang pasti dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, proses produksi terputus-putus, artinya proses produksi di mana terdapat beberapa pola pelaksanaan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan bahan baku menjadi bahan produk akhir. Lanjut ke poin kedua, yaitu teknik proses produksi. Nah, teknik proses produksi juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, proses ekstraktif, yang artinya proses produksi yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Contohnya, proses pertambangan, perusahaan perikanan, dan perkebunan. Kedua, yaitu proses analitis. Proses analitis yaitu proses untuk menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai proses aslinya. Contohnya Pertamina. Ketiga, proses perubahan. Sama seperti proses analisis, tetapi dalam menggunakan alat seperti mesin, kerjanya itu menciptakan bentuk baru. Contohnya pakaian dan proses pembuatan sepatu. Poin keempat yaitu proses sintesis. Proses sintesis adalah suatu proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk. Contohnya perusahaan kimia, obat-obatan, gelas kaca, dan sebagainya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya, materi 5 dan 6 yang akan dibawakan oleh M. Naim Ridwan. 5. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Dalam mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya, manajer perlu membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan, agar barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuai dan tepat seperti diharapkan, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu dengan biaya rendah. Dilihat dari kondisi keputusan yang harus diambil, dibedakan menjadi 1. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang asli. 2. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko. 3. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dan keadaan. 6. Ruang lingkup manajemen produksi. 1. Seleksi dan desain hasil produksi. Kegiatan produksi harus dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa dengan cara efektif dan efisien serta dengan kualitas yang baik. 2. Seleksi dan perancangan proses serta peralatan. Setelah dilakukan seleksi terhadap produk, kegiatan yang harus dilakukan adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. 3. Pemilihan lokasi perusahaan serta unit produksi. Dalam pemilihan lokasi, perlu diperhatikan faktor jarak, kelancaran dan biaya pengangkutan dari sumber-sumber bahan baku, serta biaya pengangkutan barang jadi ke pasar. 4. Rancangan tata letak dan arus kerja. Rancangan tata letak harus mempertimbangkan antara lain kelancaran arus kerja, optimalisasi waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan dalam proses. Rancangan tugas. Rancangan tugas harus merupakan kesatuan dari human engineering dalam rangka menghasilkan rancangan kerja yang optimal. 6. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Materi terakhir yaitu akan dibawakan oleh Jumriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk menjelaskan materi ke-7 dan ke-8. Materi ke-7 yaitu fungsi dan sistem produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi. Ada 4 fungsi terpenting dalam produksi dan operasi. Yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana. Sistem produksi dan operasi. Sistem produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan antara unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu, dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu lokasi dan layout pabrik. Dalam materi ini kita akan membahas tentang pemilihan lokasi, penentuan layout pabrik, serta penentuan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan salah satu kegiatan awal yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut mulai beroperasi. Dalam pemilihan lokasi ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor utama dan faktor bukan utama. Faktor utamanya yaitu letak sumber bahan baku, letak pasar, masalah transportasinya, suplai tenaga kerja, serta pembangkit tenaga listrik. Sedangkan faktor bukan utamanya yaitu perluasan perusahaan, fasilitas pelayanan, dan fasilitas pembelanjaan. Penentuan lokasi.
Pada garis besarnya, terdapat dua pendekatan dalam penentuan lokasi. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan sumber bahan baku. Pendekatan ini didasarkan kepada bahwa sebaiknya lokasi perusahaan ditentukan di daerah bahan baku, agar biaya angkut bahan baku dari sumbernya ke pabrik seminimal mungkin. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Pendekatan ini ialah pendekatan yang mengharuskan bahwa lokasi perusahaan berada di daerah pemasaran agar mengefisienkan pengangkutan produk dari pabrik ke daerah pemasaran. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok 5. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.